Sebagian besar kaum muslimin mungkin selamanya memandang orang-orang Cina sebagai komunitas yang tak ada kait-mengait dengan Islam, dan barangkali nyaris mustahil untuk menerima Islam. Fakta sejarah menunjukkan sebaliknya. Pada kenyataannya Islam memiliki sejarah yang panjang di negeri tirai bambu ini. Jumlah kaum muslimin di Cina sendiri bukannya sedikit, walaupun kecil dalam persentasenya. Jumlah mereka kurang lebih sama, atau malah lebih banyak dari beberapa negeri muslim di Timur Tengah yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Sensus pada tahun 1990 menyebutkan bahwa jumlah kaum muslimin di Cina mencapai 17,5 juta, sementara beberapa sumber muslim memperkirakan jumlahnya jauh lebih besar dari itu, barangkali antara 30 sampai 50 juta orang. Ada interaksi dan proses sejarah yang panjang antara masyarakat Cina dan Islam yang memungkinkan munculnya angka statistik di atas. Melalui video ini kita akan melihat pasang surut sejarah Islam di Cina. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Sejak sebelum era Islam sudah terjadi hubungan perdagangan antara dunia Arab dan Cina. Jalur perdagangan ini ada yang melewati laut dan ada yang melewati darat, atau jalur sutera. Beberapa pedagang Arab disebut-sebut sudah ada yang menetap di beberapa kota bandar dagang di negeri Cina, seperti Kanton, Changzhou, dan Quanzhou. Walaupun ada yang berpendapat Islam sudah masuk ke Kanton sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hubungan resmi antara pemerintah Islam dan Cina terjadi pada masa Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang mengirim delegasi pada Kaisar dinasti Tang 618-905. Hal ini tercatat dalam sejarah resmi dinasti Tang. Sejak itu terjadi hubungan diplomatik yang baik antara kekhalifahan Islam dan dinasti Tang. Catatan resmi dinasti tersebut menyebutkan adanya 37 kali perutusan diplomatik di antara kedua belah pihak. Salah satu kaisar Cina yang terguling karena pemberontakan pada tahun 755 Masehi, bahkan pernah mendapat bantuan militer dari pasukan Muslim yang dikirim dari Asia Tengah, sehingga dinasti tersebut berhasil mendapatkan kembali kedaulatannya. Sebagai balasannya, sang kaisar mengizinkan pasukan Muslim yang telah membantunya itu untuk tinggal di salah satu distrik di ibu kota dinasti Tang dan membolehkan mereka melakukan pernikahan dengan perempuan-perempuan Cina. Di akhir masa pemerintahan dinasti Tang, tercatat adanya 120.000 orang asing menetap di Cina. 80% dari jumlah tersebut adalah orang-orang Arab, selebihnya orang Persia, Nasrani, dan Yahudi. Orang-orang Arab Muslim yang menetap di Cina pada abad ke-8 telah memperoleh hak khusus untuk mengatur urusan serta memilih pemimpin di antara mereka sendiri. Hal ini menunjukkan adanya hubungan baik serta kepercayaan pemerintah Cina kepada komunitas Muslim yang tinggal di sana. Mobilitas yang dinamis di antara dunia Islam dan Tiongkok telah memungkinkan para ahli geografi Muslim mencatat keadaan geografis dan kebudayaan Cina dengan baik pada masa yang relatif dini, seperti yang bisa didapati pada sebuah kitab anonim berjudul Silsilat Al-Tawarikh yang mungkin disusun pada paruh terakhir abad ke-9 dan diedit oleh Abu Zaid Al-Sirafi dan kemudian dikutip oleh Al-Masuti dalam Muruj Al-Zahabnya. Pada masa-masa berikutnya, eksistensi Islam di Cina terus berlanjut, malah semakin baik. Ketika China dikuasai oleh Mongol dan terbentuk dinasti Yuan tahun 1279 sampai tahun 1368 Masehi, pengaruh Islam di Tiongkok semakin kokoh. Banyak Muslim Arab atau Persia yang diberdayakan dalam pemerintahan dan militer Cina. Beberapa di antaranya bahkan memegang posisi yang strategis, seperti Said Dianci, Said Sini, Said Syamsuddin, yang menjadi gubernur di Yunan. Sebuah peribahasa Cina sampai-sampai menyebutkan, Hui-Hui atau Muslim, tersebar luas di seluruh penjuru Cina pada masa dinasti Yuan. Pada masa ini kaum muslimin bahkan dipanggil dengan sebutan Dasman yang bermakna, orang terpelajar, di samping sebutan Musulumen, dan Hui-Hui. Keberadaan Islam di Cina mencapai puncaknya pada masa dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644 yang menggantikan dinasti Yuan. Ibrahim Tianyingma menyebutkan bahwa istri kaisar pertama dinasti Ming adalah seorang muslimah yang dikenal sebagai Ratu Ma. Ma menurutnya merupakan nama keluarga Muslim China yang berasal dari kata Muhammad. 4 dari 6 panglima yang mendukung proses revolusi yang melahirkan dinasti Ming juga merupakan panglima-panglima Muslim. Ia juga berargumen bahwa kaisar pertama dinasti Ming, Chu Yuanchang, dan kaisar-kaisar Ming berikutnya menganut agama Islam, walaupun mereka tidak menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Yang jelas,
Masyarakat Cina mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti ini dan pada masa ini pula Islam mencapai puncak pengaruhnya di negeri tersebut. Cheng Ho pun menjalankan misi diplomasinya yang sangat menonjol ke Timur Tengah dan Asia Tenggara pada awal pemerintahan dinasti Ming. Islam mulai mengalami kemunduran setelah dinasti Ming digantikan oleh dinasti Qing, tahun 1644 sampai tahun 1911. Dinasti terakhir di China ini sikapnya kurang bersahabat terhadap kaum muslimin dan kebijakannya yang merugikan juga telah mendorong terjadinya banyak pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Cina. Pemberontakan-pemberontakan tersebut gagal dan ditindas dengan sangat keras oleh rezim Manchu. Lebih dari 2 juta muslim diperkirakan mati terbunuh pada pertengahan abad ke-19 dan selebihnya dimarginalkan. Ketika dinasti ini jatuh oleh gerakan demokrasi dan republikan yang dipimpin oleh Sun Yat-sen, kaum muslimin Cina merasakan keadaan yang lebih baik dan ikut memberikan kontribusi yang cukup penting. Namun, ketika komunisme berkuasa di Cina sejak tahun 1950, mereka kembali mengalami kemunduran dan mendapat tekanan yang luar biasa. Masjid-masjid dan para imamnya dihancurkan dan disingkirkan oleh pemerintah komunis pada masa reformasi keagamaan pada tahun 1958 dan revolusi kebudayaan tahun 1966 sampai tahun 1976. Liu Baojun memberi contoh bahwa di Provinsi Qinghai setelah tahun 1958 hanya tersisa 8 masjid, padahal sebelumnya ada 931 masjid. Jumlah imam dan staf keagamaan di masjid-masjid pun tinggal 12 orang setelah tahun 1958, dari sebelumnya yang berjumlah 5.940 orang. Pada masa revolusi kebudayaan, masjid dan para imam di provinsi tersebut sama sekali tidak tersisa lagi. Pelaksanaan kewajiban Islam seperti salat 5 waktu dan pergi haji tidak diizinkan. Yang terakhir ini menyebabkan Muslim Cina mengalami keterputusan hubungan dengan negeri-negeri Muslim lainnya dan menjadikan generasi muda mereka mengalami kesenjangan dalam pemahaman Islam. Namun sejak masa pemerintahan Deng Xiaoping, keadaan Muslim di Cina menjadi lebih baik, keyakinan mereka serta kebebasan dalam menjalankan kewajiban keagamaan dilindungi oleh undang-undang. Ketegangan antara Muslim dengan pemerintah komunis Cina memang masih terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti yang berlaku di wilayah Xinjiang belum lama ini. Namun itu bukan berarti kaum muslimin sama sekali tidak memiliki peluang untuk berkembang dan memajukan diri pada masa-masa yang akan datang. Islam telah hadir sejak awal keberadaannya di Cina dan telah menjadi bagian integral serta memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa tersebut. Walaupun belakangan mendapat tekanan luar biasa dari rezim yang berkuasa, tetapi Islam bukan hanya masih eksis di Cina, tetapi juga masih memiliki jumlah penganut yang sangat besar. Sementara agama Yahudi dan Kristen Nestorian yang lebih dulu masuk ke Cina telah habis tak bersisa. Kenyataan ini juga rupanya yang mendorong ketertarikan Isaac Mason, seorang misionaris di Cina pada awal abad ke-20, untuk menerjemahkan sebuah karya biografi tentang Nabi Muhammad yang ditulis oleh seorang ilmuwan Muslim Cina bernama Liu Cailian atau Liu Qi. Dalam pengantarnya Mason menulis, Nestorianisme menghilang bak air yang merembes ke dalam pasir, meninggalkan tak satu pun pengikut di negeri ini, dan hal yang sama juga secara praktis berlaku pada komunitas Yahudi masa lalu. Apa, kemudian, dinamika dalam agama Islam, yang secara tegar menolak untuk terserap oleh lingkungannya, dan secara gigih membanggakan superioritasnya terhadap seluruh sistem lainnya. Sementara sepenuhnya menyadari dan mengakui sebab-sebab lainnya, saya percaya bahwa kepribadian Sang Nabi Muhammad, sebagaimana yang dipahami dan dipercayai oleh para pengikutnya, telah menjadi faktor yang sangat kuat dalam memelihara agama Islam. Tanggung jawab terhadap perkembangan Islam di negeri tirai bambu itu tentunya bukan hanya berada di pundak masyarakat Muslim Cina sendiri, tetapi juga masyarakat Muslim di negeri-negeri lainnya, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, ketimbang melihat komunitas Cina di tanah air sebagai sosok-sosok yang asing, tentu akan lebih baik jika kaum muslimin Indonesia memulai interaksi yang lebih terbuka dan sungguh-sungguh dengan mereka. Tidak ada salahnya belajar dari masyarakat Cina, karena ada banyak hal positif dari karakter dan kebiasaan mereka yang bisa diambil oleh kaum muslimin. Dan walaupun tidak mudah, alangkah baiknya jika kaum muslimin dapat memperkenalkan Islam secara lebih tepat kepada mereka.
Kalau masyarakat Barat yang memiliki sejarah konflik yang cukup panjang dengan dunia Islam pada hari ini banyak yang terdorong untuk mempelajari dan masuk Islam, mengapa masyarakat Cina yang tidak memiliki sejarah permusuhan dengan dunia Islam harus dianggap lebih sulit untuk merangkul Islam? Tapi tentu saja semua itu sulit diwujudkan selama kaum muslimin sendiri masih terlalu menonjolkan ego, ketidakpedulian, serta tidak mampu menampilkan diri sebagai komunitas Islam yang baik dan ideal sebagaimana yang dikehendaki oleh agama mereka. Terima kasih sudah menonton Sudut Kamarku. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe.